Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Anisha Kesniadi. Pada pembelajaran hari ini, tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Pembelajaran ketiga, dengan muatan IPS KD 3.4 dan 4.4, serta muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Mari kita belajar untuk hari ini. Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat di berbagai penjuru daerah. Peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan memberikan semangat bagi rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut, tindakan heroik mendukung proklamasi di berbagai daerah di Indonesia. 1. Peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. 2. Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 Desember 1945. 3. Peristiwa heroik di Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya selama 5 hari. Oleh karena itu, pertempuran ini juga dikenal sebagai Pertempuran 5 Hari di Semarang. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. 4. Perlawanan heroik di Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. 5. Peristiwa heroik di Sumbawa. Bentrokan fisik yang terjadi antara pemuda dan Jepang terjadi di Gempe, Sape, dan juga di Rabat. Peristiwa heroik di Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Hingga pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang ternyata masih kuat. Peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun, kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu tersebut, sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan, tepatnya di depan markas sekutu, berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Peristiwa heroik di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. A. Kagani
Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di wilayah kekuasaan RI. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan, karena Jepang berusaha menghindari pertempuran tersebut. Peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Seluruh rakyat di berbagai daerah, di berbagai suku, agama, dan golongan penuh sukacita menyambut dan merayakan proklamasi kemerdekaan. Semua bersatu padu dan lebur saling bahu-membahu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan, tidak lagi memikirkan kedaerahan, suku, agama, dan golongan. Hanya ada satu identitas, yaitu Indonesia. Tahukah kalian, pada pita burung Garuda tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itulah yang menjadi pengikat keberagaman bangsa untuk menjadi satu kesatuan. Penerapan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yaitu dengan cara mensyukuri perbedaan di sekitar kita. Kita dapat menghormati dan menghargai teman, tanpa lagi memandang ras, agama, maupun lainnya. Keragaman masyarakat hendaknya disikapi dengan menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bekerja sama meskipun berbeda suku dan agama. Contohnya, saat membantu korban bencana alam, kerja bakti membersihkan lingkungan, dan gotong royong ketika mendirikan rumah. Perbedaan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga. Satu di antara perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah suku bangsa dan budaya. Sebagai bangsa yang terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, kita harus bangga karena suku-suku yang ada mempunyai budaya yang beragam. Keragaman tersebut terlihat jelas dalam unsur-unsurnya. Berikut adalah unsur-unsur budaya. Unsur kebudayaan yang pertama adalah religi atau kepercayaan. Seperti yang kita tahu, di Indonesia diakui adanya 6 agama resmi yaitu Hindia, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan. Unsur yang kedua, mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakatnya juga beragam. Sebagian penduduk Indonesia menjadi petani karena memang tanahnya subur. Oleh karena itu, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Sementara itu, orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai mengandalkan perikanan sebagai mata pencahariannya. Lalu, ada pula yang menjadi pedagang, peternak, pekerja jasa, atau mata pencaharian lainnya. Unsur kebudayaan yang ketiga, teknologi dan peralatan. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana, lalu berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Selain itu, kebutuhan manusia mulai beragam. Teknologi yang sudah ada sejak dulu hingga sekarang, seperti teknologi dan peralatan senjata, wadah, alat angkut, tempat berlindung atau rumah, alat pembuat makanan dan minuman, serta pakaian dan perhiasan. 4. Kesenian. Kesenian adalah hasil ciptaan manusia yang berkembang dan disesuaikan dengan budaya masing-masing. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Kesenian dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu kesenian yang dapat dinikmati oleh mata, misalnya seni patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, seni pedalangan, dan seni olahraga.
Yang kedua adalah kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga, misalnya seni musik dan seni sastra. Setiap suku di Indonesia juga memiliki lagu daerah, alat musik, dan berbagai keseniannya masing-masing. 5. Pengetahuan. Berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Pengetahuan itu antara lain tentang alam sekitar, flora fauna, bahan-bahan mentah, benda-benda di lingkungan alam, tubuh manusia, sifat, dan kelakuan manusia, serta pengetahuannya tentang ruang dan waktu. Misalnya, pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman dan ramuan obat tradisional, pengetahuan menentukan arah orang Dayak sehingga tidak tersesat di hutan belantara, dan pengetahuan menentukan arah para pelaut tradisional kita ketika mengarungi samudra dengan kapal pinisinya, sehingga bangsa kita juga dikenal sebagai bangsa bahari. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra. 6. Sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut, serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ada sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat. Contohnya, sistem marga pada suku Batak dan sistem terah pada suku Jawa. Kedua contoh ini merupakan sistem kekerabatan suku-suku tersebut. 7. Bahasa. Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri yang dipakai oleh suku itu yang disebut dengan dialek atau bahasa daerah. Lalu, bagaimana suku-suku di Indonesia bisa berkomunikasi dengan suku yang lain? Beruntunglah kita, karena kita memiliki bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Tentu, kalian ingat bukan salah satu ikrar pemuda pada Sumpah Pemuda 1928? Keragaman unsur budaya lahir karena adanya berbagai faktor berikut ini, yaitu faktor biologis, antara lain keturunan, ras, dan suku. Faktor geografis atau keadaan alam, faktor historis, sejarah atau masa lampau, dan keterbukaan terhadap pihak luar. Baiklah anak-anak, berikut adalah tugas kalian untuk hari ini. Selamat mengerjakan ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semangat terus belajar di rumah dan tak lupa jaga kesehatan kalian. Sampai berjumpa pada pembelajaran kita esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.